98,9 Sonora FM News Traffic and Music. Sahabat Sonora, aduh saya seneng banget nih. Sudah lama nggak ngobrol-ngobrol sama teman saya ini yang dulu kenalnya gara-gara waktu itu mampir ke Semarang, talk show sama saya. Terus akhirnya jadi banyak ngobrol tentang musik dan segala macam. Saya ngikutin karyanya juga dan baru aja merilis sebuah single yang menurut saya catchy banget nih untuk diobrolin. Langsung aja, nggak pakai lama ada Raffi Andika di sini. Halo bro. Halo, halo. Selalu seru ngobrol sama Bayu dan Sonora memang ya. Yoi. Baru mulai udah wow. Gimana dong akhirnya merilis sebuah single berjudul Rindu atau Memang Rindu. Masuk dalam Iya, juga ya ini ya? iya masuk masuk. Ada di EP kemarin. Oke, masih deg-degan kah? Masih excited? Segala macam? Udah fasenya sebenarnya udah lewat, cuman kayak masih surreal experience aja gitu. Ternyata bisa merilis karya baru yang musik video baru, terus banyak yang masih ngomongin gitu, kayak masih jadi talk of the town gitu, Rindu atau Memang Rindu. Ya menyenangkan lah, selalu menyenangkan proses merilis karya, apalagi pas udah merilis itu Yoi. nggak bisa diceritakan gitu loh, kayak seru banget. Oke, apakah ada perubahan judul yang tadinya memang rindu doang terus jadi rindu atau memang rindu? Sebenarnya ada Ada perubahan ya? judul tuh, kayak awalnya pas waktu dulu gue bikin si apa namanya si demonya itu Mhm. Rindu atau Ada Mau bro judulnya tuh. Terus habis Oke. itu Mhm. si Om Icom produser co-produce bareng kita, terus habis itu tim produksi bilang kok kayaknya terlalu straightforward gitu kalau Rindu atau Ada Mau. Kayaknya judul-judul sekarang tuh apalagi karyanya seorang Raffi Andika tuh butuh sesuatu yang menggelitik, layaknya judul Tuan Muda Jenaka, Picture You, gitu, My Place. Kayaknya ada sesuatu yang mesti menggelitik gitu. Apa ya? Ya udah semalaman mikir, besoknya malam semalaman, terus malam-malam dapat tuh. Oke. Memang rindu aja udah gitu dikutipin gitu ceritanya. Oke, dan kebetulan gue juga udah dengerin lagunya beberapa kali. Yang gue dapat dari lagu ini, gue serasa dibawa ke eranya Kings of Convenience ya. Langsung tahu kayaknya Anda ya referensi saya. Terus Memang tapi, memang kesana memang oke, kesana. memang ke sana. Oke, tapi kalau dari storyline sih ngerasanya ya, ini jadi seorang people pleaser ya. Rasa-rasanya kayak ada yang seneng sama orang deket tapi kayak ada di situasi yang ternyata datang kalau pas ada maunya doang nih terus kayak kita harus jadi Yes. badut gitu kan ngerasa kayak punya tanggung jawab ngembaliin mood doi bikin doi bahagia tapi kalau udah seneng cabut tuh dia tuh terus kayak fasenya gitu Iya. dulu abis abis happy cabut terus datang lagi pas posisi sedih kita yang ngebenerin lagi Bener. apa nih Gue emang itu kan gimana yang mau caranya? disampaikan sebenarnya. Betul, tapi gimana caranya gue bisa menyampaikan itu dengan tetap happy gitu kan. Terus gue Iya iya mikir aja, iya. mood seperti apa yang mau gue tampilkan. Akhirnya gue dengerin I Wanna Dance With You, Kings of Convenience. Kayaknya ini mood yang cocok. Akhirnya gue coba bangkitkan lagi Hmm. eh, apa ya emosi itu yang dulu ada di My Place. Hmm. Gue coba kayak callback itu di Rindu atau Mang Rindu dan I hope it works gitu. Hmm. Mudah-mudahan banyak yang suka. Oh, oke, bro, kan dirimu ini untuk di lagu Rindu atau Memang Rindu, kayak apa ya? Gue ngerasanya ada nuansa-nuansa 80 sound, tapi light dan juga modern. Dan gue merasa juga di single Tuan Muda Jenaka juga ada itu. Apa nih? Apakah itu memang sound yang pengen dikejar, ataukah ini masih part dari eksperimen atau gimana? Sebenarnya kalau talking about eksperimen, Hmm. hampir tiap produksi gue tuh eksperimen banget bro, Hmm. kayak Hmm. kita cari sebuah sound yang I think can tap into the mood of the music gitu, kayak Hmm. moodnya seperti apa, kayak feeling yang mau kita ceritakan tuh feeling yang seperti apa. Hmm. Rasanya kadang-kadang malah kontradiktif sama ceritanya tuh menjadi sesuatu yang unik, kayak Hmm. Rinto Merendu kan ceritanya sebenarnya sedih nih, Oke. kayak people pleaser tadi yang lu bilang tadi, terus habis itu gue coba munculkan sound-sound 80s, late 80s, early 90s gitu dengan string yang juga seperti itu segala macam. Uh, Kalau dibilang eksperimen banget, you can say that I'm experimenting on sounds, tapi ini memang dari awal sebuah eksperimen yang gue udah tahu mau kemana gitu. Kayak gue Hmm. udah tahu ujungnya tuh mau jadi seperti apa. Mhm. Kes, this is why I put this question to you karena kan ada versi city popnya juga ya.
It's totally Itu sih different. eksperimen itu. Iya kan, it's totally different. Kalau yang satu tuh lebih ke apa ya, era-eranya. Gue ngerasa kayak Utha Likumahua gitu-gitu. Yang satu lebih ke Iya, wave gitu kan, new wave yang dancing dan yes. segala macam. Itu ceritanya gimana tuh sampai punya ide akhirnya punya dua versi gitu yang dirilis. Jadi sebenarnya gini, lu kalau mau cerita sederhananya banget, kayak gue ngerasa kalau ini mau dirilis ulang, karya gue yang udah ada di Purwarupa atau karya-karya gue yang lain mau dirilis ulang, kayaknya gue perlu kayak dia perlu seorang teman gitu kalau mau ngerilis lagi. Terus akhirnya mikir temannya seperti apa, gue pikir kan sekarang lagi zamannya speed up version, lagi Yes. zamannya apa namanya R&B, sisi Eh. pop apa segala macam. Dan memang gue tuh senang banget sama Kingo Hamada. Kingo Hmm. Hamada, bapaknya City Pop Jepang tuh salah satu bapaknya City Pop Jepang. Gue tuh favorit banget dan gue juga senang sama Om Faris RM. Oke. Dan gue gimana caranya memblend two different vibe to a song gitu, kayak vibe-nya Sakura, Faris RM, terus gue ngeblend Machino Dolphin, juga ada City Pop Latin juga, gue ngambil bossa novanya Latin, gimana caranya tetap masuk gitu sama lagu ini. Akhirnya gue coba experimenting on the sound, gue bekerja sama salah satu teman gue, Putra Prastio atau Tio dari Close Head. Gue ngobrol sama dia, gimana caranya ya Pak, kita munculkan sound yang callback to masa itu, tapi tetap masa kini. Jadilah seperti itu. Oke, berarti duluan dirilis yang mana? Versi City Pop atau yang versi yang di musik video? Versi yang di musik video itu kan udah akhir tahun lalu sebenarnya Mhm, bareng mhm. sama Purwarupa. Terus Mhm. ya waktu itu kan memang banyak yang minta musik Ya. videonya ada nggak nih apa segala macam, akhirnya baru diproduksi dan baru selesai dirilis tahun ini. Mhm. Tapi ya itu tadi nggak jauh dari persiapan MV, kayak Mhm. berapa minggu setelah seminggu setelah MV beres tuh Mhm. gue udah mulai workshop City Pop. Nah, Mhm. the thing about remix Mhm. itu lu tidak perlu banyak waktu, lu tidak perlu waktu yang cukup lama untuk menemukan sound yang tepat. Oh. Beda kalau lu produksi from scratch gitu. Makanya gue tidak perlu waktu lama dan Tio juga nggak butuh waktu lama untuk mencari sound yang seperti apa, drumnya, kicknya, Mhm. snare-nya, trompetnya, gitarnya, semua, bassnya kita nemu, udah siap rilis, di mix, master, beres. Gitu. Oh, oke. Tapi itu berarti ngulang semua ya? Maksudnya dari lu take vokal juga ya? Karena kan Oh temponya beda enggak, banget kan? kalau vokal cuman di ini doang, disesuaikan temponya aja, kayak kita Oh, warp aja. oh, Tapi oke. apa namanya, karena si feeling husky dan apa namanya, kayak laid back dari si asli vokalnya itu ketika gue mau take ulang lagi Mhm. agak sulit rasanya. Mhm. Jadi gue bilang sama Tio, kayaknya udah deh Pak, kita bikin dari vokal yang lama aja, kita warp, semoga masuk, ternyata masuk gitu. Mhm. 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 Oke, kalau nggak salah waktu itu terakhir kita ngobrol soal IP Purwarupa kan ini bercerita tentang berbagai macam angle ya pada saat itu ya dari proses perjalanan percintaan segala macam. Yang pengen gue tanyain adalah apakah sebenarnya single ini Rindu atau Memang Rindu ini apakah ada korelasinya dengan single Biar Aku? Karena nggak tahu ngerasa kayak nih kuat banget ya korelasinya di dua single ini ya gitu. Ada nggak sih sebenarnya? Jadi iya, jadi sebenarnya Biar Aku tuh kan kayak sebuah penutup dari arc, atau Ya. kalau misalnya kita nyebut nih manga tuh ada arc, ada Ya. saga pertama gitu. Hmm. Biar Aku ini penutup saga awal, di Mhm. mana orang itu merasa kalau dia tuh kalau bahasa kita ngambil salah satu lagu yang viral, Hopeless Romantic gitu, kayak Mhm. dari Cupid, Mhm. Hopeless Romantic, oh mana, hopeless romantic dan hopeless about life, hopeless about every little single Mhm. things in our life gitu. Rasanya nggak ada yang nemenin, ditutup oleh Biar Aku, bahwa enggak, lu nggak hopeless. Lu Mhm. ada gua di sini gitu. Makanya Mhm. Biar Aku tuh penutup dari baik itu Tuan Muda Jenaka, baik itu Nunggu Merindu, baik itu Napasku dan Mitomania, Mhm. empat-empatnya itu ditutup sama Biar Aku, bahwa semua empat kisah yang sedih itu Mhm. enggak, nggak apa-apa, ceritain aja, sini ada Biar Aku gitu, Mhm. biar aku yang terima rasa sedih, sakitmu itu, sedihmu itu gitu. Mhm. 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 Soalnya kalau dari story lainnya ini korelasinya kan hampir sama ya sama di Rindu atau Memang Rindu. Bedanya kalau di Rindu atau Memang Rindu tuh kan kayak ada di posisi jadi people pleasure gitu, selalu kayak nemenin Terus terus gitu tapi ada rasa capeknya gitu.
Oke, bro, Ya, sebenarnya gue lebih pengen ngomongin tentang live-nya juga, live session, karena gue sempat boleh boleh. cek di YouTube, ada di sebuah radio dan di situ setnya luar biasa sampai ke ada trompet juga. Itu memang set yang biasa lo bawa untuk manggung atau gimana? Atau cuman di single ini doang? Enggak, untuk live sih sebenarnya gua memang selalu mau mempersembahkan sebuah penampilan yang Raffi Andika banget gitu. Mhm, Makanya mhm, ketika ngomong sama tim, mhm, sebenarnya tim sih yang ngusulin pertama kali ada brass section. mhm. Awalnya tuh mau ada trompet dan lain-lain segala macam. Cuman Ya. gue bilang kayaknya trompet aja cukup untuk memenuhi bagian-bagian kosong yang harusnya diisi oleh beberapa alat musik lain. Mhm, Trompet itu bisa merepresentasikan rasa bahagia, trompet mhm, bisa merepresentasikan rasa sedih mhm. dengan not, Ya. not, apa turun-turun segala macam. Gue perlu itu di performance gue untuk menebalkan emosi yang mau gue sampaikan. Oh. Makanya itu, mempertebal emosi itu gue butuh sebuah beda yang rasanya uh, I think this could work. Ngobrol Mhm, sama tim, ngeliat contoh-contohnya, dan akhirnya gue latihan sama mhm, band yang luar biasa juga, band gue. mhm, Oke, let's try this. Ternyata, alhamdulillah gitu, mhm, bisa beberapa, ada banyak. Nggak banyak juga sih, ya saya baru ini loh gitu. Kayak ada beberapa panggung yang kita beberapa kali kan, dan orang juga fokusnya malah ke situ. oh, Tumben ada yang bawa brass section mhm. satu, itu buat apa ya? Buat menebalin emosinya aja. Mhm. Soalnya kan biasanya kalau brass section itu kan identiknya sama ya jazz dan segala macam atau ska gitu-gitu kan. Hmm. Terus tiba-tiba dirimu dengan Ya, ya. iya kan biasanya gitu kan terus tiba-tiba dirimu manggung dengan tone music yang kayak gitu terus tiba-tiba keluarin ini ternyata tujuannya dulu untuk mempertebal feeling ya di situ ya berarti ya. Yes, kurang lebih kayak gitu. Mhm, mhm. Oke, berarti big band dong kalau manggung dong berarti. Jadinya berapa? Lalu lengkap. Maksudnya kayak kayak kalau gue tuh kayak punya settingan dua. Satu Mhm, akustik, satu mhm, band nih. Kalau kita mhm, ngomongin akustik tuh akustik version mhm, cuman gua keyboard, mhm, gitar sama bass. Atau kadang-kadang nggak pakai bass tapi pakai trompet. mhm, Cuman ke belakang ini gue lebih senang gitar, keyboard sama bass, karena keyboard rasanya kadang-kadang kalau misalnya nggak ada drum cukup mhm, bisa mempertebal apa yang mau gue sampaikan dengan emosi yang mau kayak gimana. mhm, Tapi kalau band selalu gue tiga tadi ya, plus drum sama trompet. mhm, Kayak tiap kalau ada drum tuh kayaknya cocok banget ada trompet dengan segala keriangannya tuh pas aja gitu. mhm. Oke. Berarti untuk single Rindu atau memang Rindu ini juga sebenarnya aransemen akustiknya juga ada dong berarti. Ada, cuman apa namanya itu kalau ya mudah-mudahan Bro Bayu dan teman-teman nanti ada kesempatan untuk nonton yang belum nonton Mhm, gua live nih. mhm, Kalau live totally different. Kayak mhm, gua ada intronya dulu, gua kasih bagian-bagian yang rasanya ini rock tapi tetap manis gitu. mhm, Jadi ya hope you all could see me mhm. on the stage Oke. someday. Berarti gue bisa bilang bahwa eksperimentalnya dirimu tuh nggak cuman sekedar pada saat produksi ya, even when you come up on the stage ya, itu juga hadir juga di situ ya. Orang band gue jago, gue ngomong sama band gue, apa yang menyebalkan dari seorang Raffi Andika? Iya. Nyebelin sih enggak, tapi kadang-kadang perfeksionis. Enggak kadang-kadang, memang perfeksionis. Oke, Karena oke berarti berarti kayak kayak apakah dirimu seperfeksionis kayak misalnya udah punya set yang untuk intronya untuk perpindahan dari lagu misalnya masuk ke lagu Rindu atau memang Rindu ini udah punya satu aransemen khusus terus ada nggak sih momen-momen yang ternyata dirimu kayak pengen kayak dirubah jadi gini oke juga nih gitu masih sering juga nggak kayak gitu atau gimana? waktu awal sih, ketika Hmm, gue sama band gue ini dalam tahap PDKT ya, hmm, kenalan gitu sama style masing-masing iya, personil gitu kan. Kan hmm, rasanya gue kayak, lu berani ekspor sampai mana nih? Kita berani ekspor sampai mana nih? hmm, Either gue nambahin falsetto di bagian yang seharusnya tidak ada in the recording version, hmm, atau sekedar bikin temponya jadi apa namanya naik atau hmm, turunin tempo apa segala macam, itu bener-bener gua ikutan terjun 100% di proses iya, itu, proses produksi itu. hmm, Tapi pada dasarnya gue punya drummer yang luar biasa, shout out buat Emir. hmm, Emir tuh dia bener-bener bisa menangkap maksud gua kayak gimana. Gua ngejelasinnya kan bukan teknis.
ini gue maunya dipukul di sini, ini maunya orang Sunda ya, orang hayangnya dia gini gitu, bikinnya gini. Terus dia bisa translate itu dan dia bisa mengkomando teman-teman lainnya untuk bisa mengikuti temponya karena ya some of them reguleran juga, jadi mereka udah terbiasa main bareng-bareng. Nah, disitulah bagian gue masuk. Oke, Oke. lebih lebih tambahin crunch-nya. Mhm. Oke, kurang slow. Oke, ini kurang sedih. Oke, ini kurang apa. Jadi gue tinggal mempertebalkan emosi tadi itu yang Mhm. dimana karena gue juga yang nulis dan produce lagunya, gue yang hanya gue, kalau kata mereka hanya gue yang bisa menjelaskan itu. Jadi akhirnya yaudah deh sok gini dan ternyata mereka agree, approve Mhm. dan ya apa namanya ya udah berapa panggung rame-rame sama mereka, Mhm. selalu seru, selalu menyenangkan. Mhm. Karena biasanya kalau sebagai musisi ya itu sama teman-teman bandnya ataupun sound engineer-nya tuh pasti punya magic word kalau gue bilang sih. Kayak misalnya part ini agak-agak padang pasir ya atau bulan sabit ya gitu-gitu. Nah, Ada sendiri tuh biasanya tuh. Iya kan? Termasuk dirimu ternyata juga ada tuh. Pengen dibikin crunch sebelah sini segala macam. mereka tuh tahu gitu kalau gue bukan orang yang teknis, Mhm. kayak gue tuh learning by doing, jadi gue bisa menjelaskan. Alhamdulillah gue ketemu sama teman-teman yang luar biasa bisa menangkap maksudnya, Mhm. sekonyol-konyolnya gue, tapi Mhm. gue pinginnya diginiin gitu, mereka udah ngerti. Mhm. Mhm. Oke, pertanyaan gue berikutnya adalah lebih susah mana, bikin aransemennya atau nyanyiin lagu ini? Karena menurut gue lagu ini cukup susah ya, baik itu dari segi aransemen ataupun mungkin untuk dinyanyiin, menurut gue ya, gitu. Sejujurnya nyanyiin, betul, Nyanyi. memang lebih berat nyanyiin karena kalau aransemen lu bisa pick up dari manapun Mhm. inspirasi itu gitu. Kayak lu mau masukin unsur-unsur yang agak ska pun bisa, Mhm. rock bisa, Mhm. bossa bisa, Mhm. pop, just plain old pop bisa, blues bisa. Mhm. Tapi the Mhm. way you sing it, Mhm. kayak tiap orang kan punya interpretasi yang berbeda-beda atas tiap Oke, sebuah nada gitu kan. oke. Tapi interpretasi gua atas nada yang misalnya kau hampiri aku, Mhm. itu misalnya ada orang yang nyanyi cuman kau hampiri aku, kalau gue harus kau hampiri aku, Nah, ada emosi yang oke. tekan di situ, kayak bener-bener lu nyamperin gue cuman buat ada ininya, dan itu memang tidak mudah Oh, sejujurnya. Tidak mudah, tapi lama-lama ya ala bisa karena biasa gitu, iya, jadi lama-lama udah ya udah aja. Dan mata gue tuh, gue menyadari sesuatu bro, tiap gue lihat perform gue live, gue kan selalu monitoring iya. hasilnya seperti apa. Nah. Mata gue ketika Perindo atau Mang Rindu kayak beneran sebel sama orang. Berarti feelingnya nyampe banget tuh. Itulah, karena tiap lagu tuh gue pingin orang tuh tahu rasanya, tahu emosinya, bukan cuman Mhm. kadang-kadang kan gini, lirik orang kadang-kadang ada yang tidak mengerti. Tuhan Ya. Muda Janaka, Picture You, lagu-lagu itu Mhm. gue pun kadang-kadang merasa agak sulit dipahami oleh orang-orang yang Ya. tidak memahami. Mhm. Tapi ketika gue bisa mentranslate emosinya, orang akan dapat, oh Ya. tentang ini, Mhm. oh begini gitu. Adjustingnya lebih ke feeling itu ya, nyentuh feelingnya ya. Yes. Oke, bro. Berarti dulu sebenarnya pada saat produksi lagu ini untuk take vokal di studio agak-agak rumit berarti, struggle juga waktu itu. Struggle karena si Om Tommy Chom, produser gue juga yang co-produce bareng, Heeh. dia as a producer, dia punya standar. Iya, Kayak standar ini tuh dia merasa gue bisa fulfill di iya. standar lagu yang ini. Terus Mhm. ketika gue yang bikin lagu ini pun nyanyiin demonya, dia bilang enggak, bukan gini sebenarnya. This is not you. Ini bukan lu. Mhm. Coba keluarin. Dia mancing gue bro, sampai gue akhirnya menemukan enggak, kalau lu ngomong sama lu nyanyi lagu itu beda. Gue pinginnya sama. Kayak Hmm. lu lagi bercerita tapi dengan nada. Hmm. PR dong. PR Akhirnya gue banget. mencoba. Iya. Akhirnya gue mencoba. Kau Kau hampiri aku di saat mulai, terus dia langsung oke, stop, jangan rekam dulu yang tadi, kayak gitu ya, kayak gitu, tapi dari awal napasnya satu, nah kayak Hmm. gitu-gitu. Jadi memang memang PR-nya sama beliau ini di emosi, dan itu terbawa emosi, baik emosi lagu maupun emosi jiwa. Aduh, salah lagi gitu. Yang satu punya standar gini, elunya juga perfeksionis, susah tuh nemunya tuh pas itu. Tapi itu serunya kayak upcoming projects yang setelah itu gue bareng-bareng sama dia juga, yang Hmm. baik itu di Napasku, baik itu di Mitomania gitu. Setelah itu gue kerjaan project lain pun ya gue berusaha untuk berdamai dengan apa yang sama-sama berdamai, sama-sama tone down, tapi sama-sama punya
ego dan standar tersendiri, dan akhirnya kita mencoba untuk selalu dia bilang nggak apa-apa, kita diskusi, nggak enak, mau emosi mau apa segala macam, kita diskusi. Toh keluar dari pintu studio ya udah makan bareng lagi apalagi, dan dia selalu menanamkan itu. Dan gue juga punya value bahwa orang masuk ke studio ini studio gue btw, welcome. Di studio ini tuh gue pingin selalu happy, gue selalu pengen, makanya ada mainan, makanya warnanya begini, gue selalu pengen ini good vibes. Seemosi-emosinya lu, oke, kita tone down, kita cari jalan keluarnya, dan itu yang menjadi PR di setiap produksi bareng beliau. Tapi udah jadinya puasnya sampai lu mau, wah itu gue nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Sayang, gue tuh bener-bener emosionalnya sampai wah happy banget. Gitu. Seberapa emosionalkah dirimu dengan lagu ini sampai di music videonya juga A to Z kan dirimu kan? gue merasa bahwa karya ini tuh salah satu bentuk kejujuran tidak nyata gue. Kenapa coba? Karena gini, kejujuran tidak nyata adalah karena gue tidak 100% hadir dalam cerita ini. Kayak ini tuh gabungan dari kayak persentase kecil gue ada di sini. Biasanya ada beberapa lagu yang gue tuh persentasenya besar, pernah mengalami apa segala macam. Tapi gue tone down lagi emosi dan ego gue untuk kayaknya this is their story. This is our story, not my story. Akhirnya gue coba untuk tone down itu. Gue merasa punya keterikatan tersendiri, dan akhirnya ketika challenge dari 301 Entertainment datang untuk karena ini lagu rasanya personal dalam taraf yang tidak personal, karena gue juga itu nggak 100% cerita gue gitu. Karena lagu rasanya personal, coba deh lu yang direct, lu yang produce, lu yang ini bisa nggak? Ya, dan ternyata alhamdulillah gitu udah rilis, dan yang nonton sih lumayan. Oke, itu termasuk berarti bener-bener jadi ya main di situ juga, terus bikin mood boardnya juga dong berarti dong, bener-bener dari awal sampai akhir. Iya. Gue punya sebuah konsep yang gue dibantu sama tim yang luar biasa di 301 Entertainment. Kayak gue punya konsep gini, secara teknis memungkinkan nggak? Nah, mereka yang menentukan technically bisa apa nggak. Karena kalau gue yang menentukan juga secara teknis, nanti gue terpatok. Kadang-kadang gue punya sebuah standar yang teknisnya bisa nggak? Bisa. Kalau teknisnya bisa, selama mereka as long as they said they can, gue kejar itu. Bisanya itu, ayo oke, bisa. Warnanya begini, pop up-nya begini, tulisannya begini nih. Jadi itu benar-benar 97% apa yang ada di otak gue tuh ada di MV-nya. Oke, I see. Bro, kalau kita bicara soal single ini, Rindu atau memang Rindu, apa part mana yang jadi paling favorit lo? Itu bagian yang rasanya lelah, rasanya karena itu gue tambahin itu tuh nggak sengaja ketika gue ngisi dengar ada bagian kosong, ketika gue lagi bikin pakai gitar pakai bass, kayak bagian ini harus gue tambahin sesuatu yang catchy tapi retells the whole story dalam kalimat paling sederhana. Ya udah, lelah letih. Makanya gue senang banget bagian itu. Dan itu juga bagian tersusah gue nyanyiin. Yang memang karena lelah letih itu husky-nya beda lagi ya. Termasuk juga kalau di musik video itu kelihatan capek banget, itu capek abis syuting atau make up tuh. Itu gue kepanasan bro. Bandung sedang tidak kayak Bandung hari itu. Make upnya bukan tebal sih. Make upnya kan gue keringetan ya. Terus kan pakai hoodie kan. Rumah aja, laid back, santai. Habis itu muka gue emang pada dasarnya capek gitu ya. Gue ngedirect, gue belum break apa segala macam. Oke, capek. So gue bener-bener gitu loh, lepasin aja. Oke bro, kalau dari gue sih favoritnya sih sebenarnya lebih ke temponya sih, itu menyenangkan banget temponya, dan apalagi waktu ngeliat live sessionnya itu terus ada tambahan trompet, kayak gue ngerasa wow keren banget, kata gue keren banget nih gitu. Oke bro, ini karena juga udah sampai di ujung. Anyway, to anyone who want listen to your song Rindu atau memang Rindu, itu sekarang udah available di mana aja tuh? Boleh di-mention.
Ya, jadi Rindu atau Memang Rindu dan semua karya-karya Raffi Andika udah tersedia di insya Allah di semua streaming platform, Hmm? di Spotify, Apple Music, Joox, Reso, you name it, semua streaming platform kesayangan kalian. Hmm? Dan juga udah tersedia di channel YouTube Raffi Andika, dan jangan lupa dengerin dan di request di Sonora Semarang Mantap, 98,9 FM. mantap. Anyway, 3 kata yang menggambarkan single ini. 3 kata Yoi. yang menggambarkan single ini. Bikin selalu happy. Bikin selalu happy. Wah, mantap sekali. Berbanding terbalik dengan isi lagunya. Bayu. Oke, bro, thank you so much ya udah ngobrol-ngobrol ya. Gue yang thank you, bro. Thank Yoi, you. sama-sama. Sangat seru. Selalu seru ngobrol sama lu dan Sonora. Keren. Yoi, ditunggu nanti kalau misalnya ada agenda di tour lagi menuju ke Semarang, salah satu kota yang dilewati, kita mampir dan ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi ya. Asli nih kalau kita ngomong bisa Pastinya. panjang banget nih. Asli. Oke, nah, kalau gitu Sobat-Sonora, saya bakal langsung mainkan Raffi Andika dengan Rindu atau Memang Rindu. Mulai hari ini udah bisa di request juga di Sonora FM Semarang. Enjoy. Thank you banget, bro. Bro, thank you. Selalu seru. Asli. Jumpa lagi ya. Yoi. Yuk.